Pak Camat, Bu Camat monggo sahur. Kabeh jolan ludo sahur. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, senang sekali pemirsa. Kita kembali lagi ya, Nanda Desita dan juga Saya Cak Jo Klitik. Kulo Pak Jo Kluduk harap Ali Muhammad Sokeh bin Ajib. Tetap masih dalam acara yang paling diidolakan seluruh masyarakat Jawa Timur. apalagi kalau bukan sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur tambah barokah. Kelambiku dino iki kok kayak aku sahur mangan sak beduke ya, sok ketok sak min. Kak. Neng omah ketemu Pak Karjo. Cakep. Nggih. Bareng Pak Karjo awake kesel terus ngombe jamu. Artinya Aku rak pangling iki mesti kok Sidoarjo. Mergo sing tak eling-eling sitok iki sing lemu. iku tuman. Tapi Kepengen alhamdulillah. nonton mana Iya. tuman nih. Tapi sing beberapa hari yang lalu, Persani toh, Raul di sini toh, Iya. sekarang sudah Raul lagi. Malah cilik langsing ngono ya. Sampai sing dari mana? Oh, gara-gara digojloki dadi akhirnya ramangan. Iya. Rong dino. Tapi yang mlaku-mlaku ning Kutha Lamongan. Cakep. Biarpun lemu tapi jadi kelangenan ini. Luar biasa. Ibu-ibu dari mana, Bu? Contoh-contohan, sing iki gak apal, sing iki sok kecapan ya snap. Bu, bayarannya secit ta, Bu? Ora kok PHCC. Semangatnya sahur itu kan beda-beda. Iya. Gak enek sing gak apal. Ki ketok iki enek sing ngebon barang ki. Ngebon pemain luar nanti. Enggak dibon, karena kan ibu-ibu itu kan juga biarpun sama-sama wanita, tapi karakternya kan beda-beda. Beda-beda, ada yang beringas kayak aku, ada yang kualem, ono sing kok mburi ki Coba Bu diulang lagi, Bu. Oh, Masya Allah, kita berikan tepuk tangan. Tapi semua ini kelihatannya ya, ibu-ibu kalau karakternya kan bisa dilihat. Dari mananya, Mas? Kalau ibu-ibu yang pakai kacamata ini, beliaunya itu lemah gemulai, selalu dengan menata tata bahasa kepada suaminya. Kelihatan dari karakternya. Gimana? Dan tipe tidak orang yang setia. Kok bisa? Kok bisa? Pakai kacamata, begitu bangun tidur sing digoleki ora bojone kacamatane sih. Bener itu, bener. Masya Allah. Tapi kalau ini, Yang mana? jinak-jinak merpati. Lo kok iso? Jinak-jinak merpati ki. Iki menungso ya? Lho enggak. Lah iya apa? Jinak-jinak Oh, merpati peribahasanya? peribahasa. Iya, dicedeki ngado. Nah, terus? Nek nggon peteng dekem. Gue nyucuk makanya nyucuk iya. Nek dekem yo kangelan. Lah iya, kok samene. Oke, yang paling pasti kita tetap bergembira persembahan dari Pertamina Energizing You. Dan jangan sampai ibadah puasa kita terganggu gara-gara sakit perut, sakit lambung. Betul. Yang penting jangan lupa obatnya hanya satu. Nah, Proma. tuh Ibadah penyanyi puasa jangan sampai terganggu sama gangguan lambung. Mulai dari mual, kembung sampai perih ke ulu hati. Selalu sedia dengan Promak Herbal. Obat gangguan lambung herbal nomor 1 di Indonesia dengan bahan herbal lebih hangat, puasa jadi nyaman. Promak Herbal dengan bahan herbal berkualitas untuk gangguan lambung. Nah, biasanya kalau puasa menjelang ke Idul Fitri ya kan, orang tuh pada jualan semuanya. Yang tadinya harga baju misalnya ya 15.000, didol 150.000. Terus kayak dewe iki misalnya Vine harusnya 7,5 juta. Terus 500.000. Ora. 500.000 terus jadi 7,5 juta. Loh, keuntungannya berlipat-lipat. Kamu nggak tahu efeknya nanti ke depan gimana. Gimana? Jangan dilihat uangnya, tapi dilihat nanti jangka panjangnya gimana. Wes toh tetap bertahan seperti ini. Mulane wong dodol iki kaya aku. Gak iso. Sing penting aku lek dodol. Apa jenenge bulan puasa iki ya. Kan aku dodol dawet, dodol kolak ngono iki. Aku sak botolnya kulaan 5.000. Tak dol 100. Sistem market kan kita nggak tahu. Benar. Jadi lebih afdolnya bagaimana kita lebih jelas, lebih paham. Yo nggak usah kesuwen toh. Kita yo nyuwun pirsa sama yang
ngerti persenane. Ngerti persenane. Si persenane kayak simpan pinjam masane. Nyun pirsa Rabaya ya. Ayo saya. Langsung aja Ibu ya, kita main bareng-bareng boleh? Nggih. Kalian persilakan Al Mukarram. Gus Miftah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Al-ayah amma ba'du. Pemirsa sahur bareng Gus Miftah di studio dan di rumah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Amin. Kita di hari ke-16 ya. Insya Allah. Dengan episode baru dan penonton lama. Ini karena mereka yang cinta dengan acara ini atau karena tim kreatifnya tidak bisa mencari penonton yang lain. Hai. Para pemirsa dimuliakan oleh Allah, kita ngomong tentang mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Karena memang Ramadan ini identik dengan keuntungan. Contoh, tidak hanya keuntungan soal jual beli atau perdagangan, tapi juga keuntungan di dalam beribadah. Karena Ramadan itu amal pahalanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai 1000 kali lipat. Jadi kalau ibu-ibu sedekah 1 di bulan Ramadan itu sama dengan sedekah 1000. Insyaallah. Kalau ibu-ibu senyum sama suaminya sekali di bulan Ramadan itu sama dengan senyum 1000 kali. Jadi kalau ditanya, Bun kok sekarang senyumnya ngirit? Oh sorry bro, lipat gandakan 1000. Jadi Anda cukup senyum sekali, itu sama dengan senyum karena 1000 kali lipat. Nah, kalau Anda ngeloni suaminya di bulan Ramadan sekali saja, itu sama dengan ngeloni 1000 kali. Makanya setelah Ramadan bisa pensiun. Pensiun ngeloni suami. Begitu suami besok minta jatah, ayo mah aku minta. Sorry, tabungannya masih banyak. Tapi juga orang lupa ya. Kita itu hanya ngitung kebaikan, tidak ngitung kemaksiatan. Kalau kebaikan itu dilipat gandakan 1000 kali lipat, demikian juga dengan perbuatan dosa dan maksiat. Tadha'afatis sayyi'at kama tadha'afatil hasanat. Berlipat gandanya kemaksiatan, kejelekan, keburukan sama dengan berlipat gandanya kebaikan. Artinya kalau ibu berbuat baik balasannya 1000 sama, orang berbuat keburukan juga dibalas 1000. Itu artinya kalau Anda marah-marah sekali sama suami di bulan Ramadan sama dengan marah-marah 1000 kali. Kayak jok luduk jegedik bulan Ramadan mangku purel sekali sama dengan mangku purel 1000 kali. Berarti ada iso ngirit. Ngirit piye? Lek pengen mangku neh berarti ada sing ditabungan 199. Nah, ternyata menariknya adalah ketika kita berbicara tentang ribhon atau keuntungan yang bersifat materi. Kalau keuntungan yang bersifat ibadah, tentunya banyak kita rasakan di bulan Ramadan ini. Ya, contohnya lah keuntungan untuk mereka berdua. Pelawak lain di bulan Ramadan tidak laku, mereka laku. Laku, alhamdulillah. Ini adalah hikmah Ramadan. Kenapa di antara sekian banyak pelawak di Indonesia yang laku cuman mereka? Kenapa, Pak? Karena yang jual murah hanya mereka. Buah blewat diwadahi tampah. Cakep. Biarpun murah tapi tambah barokah. Maka saya sarankan kepada manajemen JTV cukup bayar mereka dengan barokah. Dan ada. Bertahan. Nah, kalau kita ngomong soal itu, Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan,
9 dari 10 pintu rezeki itu adalah perdagangan, jualan. Jadi kalau ini rezekinya umpamanya 10 ya Bu, itu 9-nya adalah perdagangan. Lah tentunya dalam perdagangan itu ada etika, ada cara, ada syarat. Nah, apa itu etikanya, syaratnya? Kita akan kembali setelah yang jualan berikut ini. Iya, kita akan kembali tetap di Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, tambah barokah. Sejak ayah meninggal, saya putus kuliah dan harus jadi tulang punggung keluarga. Saya bersyukur di Ramadan ini masih bisa kumpul, ibu sehat dan adik-adik masih bisa sekolah. Makasih udah bisa lewatin hari-hari berat ini. Karena rasa syukur adalah energi. Pertamina, energizing you. Baru Roma Herbal dengan 8 bahan herbal: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan, mengabdi di atas puing-puing tragedi, menerobos ketidakpercayaan untuk kemajuan yang berarti. Mereka menjangkau pelosok negeri, melawan segala keterbatasan. Tangan mereka jadi tumpuan, merajut karya untuk berdaya bersama. Karena mereka sadar bahwa mereka berharga, mereka yang tak henti mengasah kreativitas, bersatu melahirkan inovasi, membangun rasa percaya akan masa depan. Di tengah tantangan, mereka suarakan harapan, membuka jalan kemudahan bagi generasi mendatang. Dalam semangat kebersamaan, mereka bergerak untuk perubahan. IndiHome, aktivitas tanpa batas. Apapun pilihan teman perjalanan, mobil warisan atau mobil kesayangan, yang doyan garuk tanah atau garuk aspal, yang profesinya ojek online atau pegawai kantoran, pengemudi baru atau yang sudah kawakan, atau apapun itu yang bikin seru perjalananmu. Pertamax, siap hadirkan energi yang hidupkan sensasi berkendara yang lebih maksimal. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan, melawan keterbatasan, merajut karya untuk berdaya bersama, membuka jalan kemudahan dan rasa percaya akan masa depan. Di tengah tantangan, mereka suarakan harapan, bergerak untuk perubahan. IndiHome, aktivitas tanpa batas. Baru Roma Herbal dengan 8 bahan herbal: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Kami lebih sering menemanimu dari balik layar. Kita memang tidak selalu bersinggungan. Namun, kami berharap kamu tetap bisa merasakan kehadiran kami. Menyatukan kembali yang jauh, menyalakan lagi kebahagiaan, dan menghadirkan kebersamaan karena selalu bisa diandalkan. Meski tak selalu terlihat, semoga kamu bisa selalu merasakan kehangatannya. Nambah barokah. Duh, lo kan temenan yo.
tambah rene kok awakku iki tambah ginuk-ginuk kayak tonge bensin ngene suwi-suwi. Ya Allah, yang paling pasti setiap pagi kenapa selalu bisa syuting di sahur bareng Gus Miftah? Karena memang aku ketika mau berangkat ke JTV beli bensinnya itu cuman ada di Pertamina Energizing You. Kalau misalnya aku beli bensinnya di Pertamina, kalau ibu-ibu dari mana tadi Bu? Sidoarjo. Sitok Keranggan, Sitok Sidoarjo, Sitok di mana iki? Sidoarjo semua? Iya. Kalau aku Pertamina. Nah, kalau Ibu beli bensinnya di mana? Pertamina. Pertamina dong. Bensinnya kefulen kayak aneh. Ibu-ibu. Ini suara nih. Gak sahur tak Bu? Ibu-ibu. Ada abon dimakan sapi. Jokliti Ambon nobine rabi. Iki kok yo kayak apal. Warnanya biru dicampur abang. Hai kamu ibu yang lemu membuat hatiku bimbang. Meker suwi. Ngerayu sing ndi? Iya itu ya. Ngerayu iki. Loh iya toh, warnanya biru campur abang. Tak kasih kesempatan mikir sedang. Suwi. Warna biru campur abang. Hei ibu kamu yang lemu membuat hatiku bimbang. Enek tamu diaturi Sugeng Rawuh. Iya. Sing ngature kuwi Pak Lekku. Iya. Awakmu aja ngarep-ngarep mergo Gus Miftah paring dawuh. Sing lemu wis dipasrahne aku. Ada lembu makan gedok. Cakep. Ada apa antara si lembu dengan keluduk? Ya. Tapi saya bah, menawi sias kalih niku no kaya lombok numpang ning tahu. Penak remak. Bles tok. Tapi awakmu ngerti bedane tahu karo bokong? Napa? Lek tahu menika panganan, lek niku organ tubuh, Bah. Alah. Kalau tahu itu juga makanan ya. Makanan nggih. Kalau bokongan bukan makanan. Alah. Ya makanan. Tahu dibalik tetap tahu. Iki. Bokong dibalik dadi tahu. Tapi lomboke teng isore wae, Pak. Lah ngomong-ngomong soal bokong. Jenengan niki lho sing jenengan dawuhne wae lho, Bah. Apa ta kok bokong mau? Ketupat. Ngamal kali tumindak maksiat wae lho, Bah. Oh iya, jual beli Bokong. Jual beli tahu. Ini. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29. Saya kadang-kadang mikir ini ayat tentang jual beli, tentang tijarah. Allah tempatkan soal tijarah dan jual beli itu dalam surat An-Nisa yang artinya perempuan. Mungkin memang Allah Maha tahu bahwa yang seneng jualan dan ke pasar adalah perempuan. Makanya kemarin Covid, ibu-ibu semuanya sudah pintar jualan. Termasuk? Ya, termasuk isinya jogodek, semuanya pintar jualan. Jualan ya? Jualan apa, Pak? Dino Senin jual gelang, Selasa kalung. Yes, yang penting bukan jual diri lah. Jangan kok perso mau. Oh, lah keluduk jual diri tetep ayu. Oh, sing kolu sing lemu tok. Tapi dek wingi bojone keluduk niku dodol tambang itu laku 15 juta loh, Bah. Tambang apa? Jualan tambang tali itu jual padahal tampare tok. Tampare tok payung 15 juta lho. Larang men. Sak sapine kok, Bah, sak sapine. Sing lemu ki lagi mbayangke. Lombok ning dhuwur tahu. Nggih mek uli-guli gitu. Kecil sih, tapi membuat kamu kepedasan. Dan pengen nambah terus. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil.
Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Illa ang takuna tijaratan ang taradim minkum. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Jadi undang-undang jual beli itu yang pertama, tidak boleh kita memakan harta kawan kita sendiri dengan cara yang batil. Artinya batil itu apa? Ya ngapusi, ya menipu, ya nyolong, ngutil, dan lain sebagainya. Itu bongso-bongso seperti itu termasuk batil. Batil. Jadi la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Termasuk amal itu ya harta itu. Harta. Saya itu selalu memposisikan kalau soal duit itu mendingan saya ditipu daripada saya menipu. Dan saya sering banget ditipu. Yang menipu siapa? Ya malah orang-orang dekat, jamaah dan lain sebagainya. Ya jangan kaget, Kanjeng Nabi saja musuh terbesarnya juga pamannya gitu. Lah ujian kita itu kadang-kadang orang terdekat, betul nggak Bu? Iya. Coba kalau kita sukses dalam keluarga, sudah sukses, kita sudah bantu, itu saja masih banyak yang membuli kita. Jadi kita tidak boleh memakan harta benda itu dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil. Illa ang takuna tijaratan ang taradim minkum. Kecuali dengan perniagaan yang berlaku suka sama suka. Berarti apa? Etikanya jual beli itu harus ridho. Yang beli ridho, yang jual ridho. Nah, kalau persoalan kemudian ini untungnya berapa? Coba kita lihat dulu syarat jual beli dalam Islam. Penjual dan pembeli melakukan transaksi dengan sadar dan ridho. Jadi nggak boleh jual beli itu yang jual waras, yang beli kentir, umpamanya itu nggak boleh, nggak boleh. Atau sama-sama kentir. Nah. Kemudian tidak boleh saling terpaksa, saling terpaksa. Kan beda Bu, kalau orang ridho sama terpaksa, mesti rasanya beda. Nah, ibu-ibu terpaksa kalau pasrah itu kan beda. Itu pasti beda. Dipaksa karo nyuwun. Nah, makanya kalau ibu-ibu jangan sampai dipaksa, prasmanan saja. Kok saged prasmanan, Bah? Yalah awakmu kesel, bojomu njaluk ya jawaban, Mas prasmanan mawon nggih. Pripun niku mang buka dhewe tutup dhewe. Kayak aku ya, Pak. Kayak aku. Kayak aku. Bojone kluthuk riyen nggih ngoten, Mas, prasmanan ya aturan jenengan. Buka dhewe tutup dhewe, mbok sebar dibuka ora ditutup keler-keler nika. Berhubung laler. Anakmu kecut toh. Kemudian penjual dan pembeli dalam keadaan cakap, sadar dan dewasa. Kecuali barang-barang yang remeh-temeh kayak anak beli permen itu anak-anak masih boleh. Tapi kalau sifatnya itu besar, nilainya besar, tidak boleh transaksi itu dilakukan oleh anak-anak. Umpamane yang lemu kayak kaya, anaknya dikasih duit 1 miliar, nyok itu ke apartemen Duk. Wow, orang kaya, kelihatan gelangnya banyak. Itu ibu itu simpanannya banyak. Kelihatan. Simpanannya banyak. Lah gede nih kayak ngono ya simpanannya oke kayak. Tak kira tabungan. Simpanan. Lho lah, kowe esuk dikasih duit karo JTV, tolong ditabung, aja dicelengi. Loh, kenapa ada bedanya? Ono. Kalau ditabung sama dicelengin? Tetap kudu ditabung, jangan dicelengi. Buktinya apa? Ada bayi tabung, nggak ada bayi celeng. Nah. Enek bener, enek tabung gas, gak enek celeng gas. Ibu itu simpanannya banyak. Simpanan dalam bentuk apa? Lemak. Tahu Pak, bojoku saestu niki. Bojoku lho nggih lemah ngoten niku. Karepe niku nggih pas pengawasan ngoten niku ngagem rasukan to, Pak, ngagem baju muslim. Lah kok didamel ngoten ben ketok kuru piye Mas, diangkat kula ngene wae. Setagen ana ndamel niku lho, Bah, napa? Centing, korset. Nggih, korset. Bisa banget centing. Centingnya kayaknya. Lah, aku lho kan desa to, Bah. Centing. Damel centing ngoten niku, Bah. Mriki dicenting ngoten lemake pindah mriki, mentol iki. Terus akhirnya centing kula blebet meleh. Lah kok pindah mriki. Akhirnya kula blebet sedaya. Alhamdulillah ngriki pun mboten enten, Mbah. Kelihatan rapi ya. Lah kok akhirnya pindah teng mriki, Mbah. Dadi malah kaya unta ya. Berarti kesimpulannya kelutuki ngopo kok merongos mergo cangkeme ra tau dicentingi.
Nah. Lah piye sebabnya apa kok ora tau dicentingi? Sebabnya? Mergo sik mamah sampeyan lombok oleh tahu aku. Jadi anak-anak kecil itu kalau transaksi yang sifatnya besar, mamane nyoh tak kayak duit gitu ku Rubicon. Nah itu anak kecil nggak boleh. Nggak boleh. Betul lah nggih. Lah. Jadi kalau cuma sekedar beli permen atau beli yang sifatnya kecil-kecil itu boleh-boleh saja. Atau jajan, beli jajan ning Jawa Timur guys yang khas apa anak kecil itu apa tuh? Pentol. Atau somai, cilok. Gitu. Apa? Sing lemu, sempol. Lah sing lemu sempolnya sepiro jalan kayak wah lah niku kentol. Kemudian adanya akad alias kesepakatan jual beli kedua belah pihak. Jadi sebenarnya Ibu, Bapak, pemirsa, itu kalau kita jual itu sebenarnya harus ada akad. Akadnya apa? Saya jual, saya beli. Jadi orang iki piro? Nyoh apa ngerti ini harganya gorengan 1.000 langsung dikasih 1.000 ngambil gorengan 1. Itu kan berarti nggak ada akad. Harusnya ada akad. Ini saya jual, ini saya beli. Jadi ada ucapan. Nah, Ibu ya, kayak Ibu jangan mentang-mentang sama teman dekatnya jualan jilbab ngerti jilbabnya harganya 20.000, nyoh 20.000 dijiko tanpa adanya akad. Itu sebenarnya tidak dibenarkan. Harus pakai akad. Saya masih nemui seperti itu di daerah Martapura, di tempat daerah Tuan Guru Zaini Abdul Ghani. Itu kalau beli masih seperti itu. Saya jual, saya beli gitu. Jadi saya termasuk ketemu Purel ya ngono ya. Pripun, Pak? Saya jual, saya beli. Kita akan kembali setelah yang jualan-jualan berikut ini. Iya, kita akan jual beli di mana? Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur tambah barokah. Roma Herbal dengan 8 bahan herbal: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Apapun pilihan teman perjalanan, mobil warisan atau mobil kesayangan, yang doyan garuk tanah atau garuk aspal, yang profesinya ojek online atau pegawai kantoran, pengemudi baru atau yang sudah kawakan, atau apapun itu yang bikin seru perjalananmu. Pertamax siap hadirkan energi yang hidupkan sensasi berkendara yang lebih maksimal. Apapun kegiatanmu, minum Antangin Habatus Sauda. Antangin Habatus Sauda bantu redakan masuk angin dan meningkatkan daya tahan tubuh. Antangin Habatus Sauda. Apapun kegiatanmu, minum Antangin Habatus Sauda. Antangin Habatus Sauda bantu redakan masuk angin dan meningkatkan daya tahan tubuh. Antangin Habatus Sauda. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan, melawan keterbatasan, merajut karya untuk berdaya bersama, membuka jalan kemudahan dan rasa percaya akan masa depan. Di tengah tantangan, mereka suarakan harapan, bergerak untuk perubahan. IndiHome, aktivitas tanpa batas. Baru Roma Herbal dengan 8 bahan herbal: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Sejak ayah meninggal, saya putus kuliah dan harus jadi tulang punggung keluarga. Saya bersyukur di Ramadan ini masih bisa kumpul, ibu sehat dan adik-adik masih bisa sekolah. Makasih udah bisa lewatin hari-hari berat ini. Karena rasa syukur adalah energi. Pertamina, energizing you. Baru Roma Herbal
dengan 8 bahan herbal. Jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Kami lebih sering menemanimu dari balik layar. Kita memang tidak selalu bersinggungan. Namun, kami berharap kamu tetap bisa merasakan kehadiran kami. Menyatukan kembali yang jauh, menyalakan lagi kebahagiaan, dan menghadirkan kebersamaan karena selalu bisa diandalkan. Meski tak selalu terlihat, semoga kamu bisa selalu merasakan kehangatannya. Baru Roma Herbal dengan 8 bahan herbal. Jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Aduh, petengku loro. Dewe. Loro mah. Petengku loro mah. Loro mah. Loro mah. Nek loro mah gak penak Iya, ya gitu lho mah. Loro. Oh, lah iya loro mah. Itu loro mah. Loro mah. Aduh, petengku loro. Kenapa? Lambungku kumat. Kok kayak penyanyi sing wingi sing gak mlebu iku lho. Antara loro weteng apa kisinan? Salah terus. Aduh. Itu bukan sengaja tidak masuk. Kenapa, Pak? Dipecat. Malah nemen jenengan. Enggak, ya karena kita berbagi ya. Berbagi. Enggak, karena dia sakit mah itu tadi loh. Ya. Makanya nggak bisa nyanyi ini tadi diganti. Diganti. Seharusnya dikasih apa? Seharusnya dikasih mergo dhek enggak masuk ikan mergo obatnya keliru. Obatnya keliru. Muntah apa dhek? Pines. Muntah kursi. Kok mancing-mancing. Bu, penyanyi Bu, ya Allah. Lah kudune iki minumnya itu adalah Proma. Karena Proma Herbal dengan bahan herbal berkualitas untuk gangguan lambung. Jangan lupa ya diminum ya. Aduh, udah ya. Wes. Mau randang atuh. Lambene latah. Ada. Kita lak genep 30 hari nanda ngomong udah aduh dadine kaya kae lho. Kemudian yang berikutnya adalah setelah adanya akad, barang yang diperjualbelikan adalah dimiliki sepenuhnya oleh penjual. Jadi contoh begini, ini saya jual cangkir umpamanya. Cangkir ini pastikan bahwa cangkir ini milik saya sendiri. Kalau masih ada kongsi dengan pihak lain, maka harus mendapatkan izin dari pihak kongsinya. Di Indonesia itu banyak kasus, kenapa? Umpamanya rumah itu warisan orang tuanya. Kalau kemudian anaknya 4, ahli warisnya 4, ya ketika jual rumah itu 4-4-nya harus setuju. Kalau nggak setuju itu pasti akan terjadi masalah. Biasanya akan ada gugatan pengadilan, betul Bu? Yeah. Makanya pastikan barang yang dijual itu miliknya. Lah banyak orang menjual kemudian masuk kantor polisi karena barangnya orang lain. Nah itu nggak boleh. Makanya coba kalau kasus begini contohnya. Ini memang barang ini jelas haram. Tapi contoh jual beli umpamanya. Kenapa dalam kasus prostitusi itu justru yang ditersangkakan itu adalah mucikarinya. Maklarnya. Kayak kasus di beberapa waktu lalu di Surabaya. Itu ada kasus cewek kemudian dikirim ke hotel, yang ditersangkakan bukan mbaknya, bukan yang jualan kikuk-kikuknya, tetapi yang menjual. Nah, ya karena bukan barangnya kok dijual, banget itu loh. Nah. Logis kan itu loh. Ya bukan barangnya kok dijual itu. Enggak boleh gitu loh. Apalagi sing didol Raina Raina. Mahal kopine. Ini kopi tadi ya. Hanya 2 yang bisa membuat saya Kenapa nih Bapak? 1 kopi 2 istri. Tahu. Sak lomboke. Kemudian objek yang diperjualbelikan bukanlah barang yang terlarang atau haram. Kalau jualan haram jelas nggak boleh. Harga jual beli itu harus jelas. Lah persoalannya sekarang adalah bagaimana kalau orang berdagang
itu mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, bahkan lebih dari 100%. Jawabannya boleh. Oh boleh. Orang jual beli ya boleh-boleh saja. Boleh. Tapi kalau masalah bahan pokok hati-hati. Jual beli itu kan banyak Bu. Kayak saya umpamanya beli belangkon, saya jual sekian juta. Padahal kalau orangnya suka bagaimana? Apalagi barang yang kaitannya dengan barang-barang antik. Barang antik itu harganya kan tidak bisa terukur. Contoh joglo, contoh mobil-mobil antik, mobil-mobil lama itu. Itu harganya tidak nalar. Kadang-kadang mobil kelihatan cuma kayak gitu harganya ratusan juta bahkan miliar. Selama penjual dan pembelinya antarodin, suka sama suka, maafi musilah, nggak ada masalah. Nah, yang menjadi persoalan adalah sembako, 9 bahan pokok yang menjadi kebutuhan hajat orang banyak. Kemudian untuk bisa jual lebih mahal kita timbun, lah itu hukumnya haram. Kita beli di awal Ramadan sebanyak-banyaknya, kita timbun, kemudian kita jual menjelang Idul Fitri, itu haram. Karena kebutuhan hajat orang banyak. Tapi kalau sifatnya umpamanya kayak mobil lama, mobil antik, itu kita beli dulu harganya karena orang yang jualnya butuh uang. Kita beli hanya 100 juta. Satu saat kemudian orang senang banget. Saya jual 1 miliar. Ya sah-sah saja. Dan itu banyak contoh yang kemudian bisa kita lihat. Diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Zubair bin Awam radhiyallahu an semasa hidupnya membeli sebidang tanah di pinggiran kota Madinah. Seharga 170.000 keping uang emas. Setelah ia wafat, tanah itu dijual oleh anaknya, yaitu Abdullah dengan harga 1,6 juta dinar. Keuntungan yang diambil Abdullah dalam penjualan ini hampir mencapai 1000%. Ya boleh-boleh saja. Saya beli tanah nih, harganya 500.000. Satu saat kemudian daerah itu menjadi rame. Saya jual 1 meter 2 juta. Ya sah-sah saja. Boleh-boleh saja. Saya pernah punya barang, mobil teman saya itu harganya cuma 50 juta. Ada orang senang dibayar 500 juta. Boleh-boleh saja. Tapi ingat, cowok yang hobi mobil lama, pasti dia setia. Kok bisa, Pak? Kenapa? Karena barang lama itu dirawat, bukan diganti. Saya ketemu jawab asik. Kenapa dia jawab asik? Karena dia tahu diri bahwa dia adalah barang lama. Asik. Jadi kalau antik mahal ya Pak? Antik mahal. Kalau antik kan, kalau nilai-nilai artistik itu kan nggak bisa dinilai dengan harga pasar Bu. Bener nggak? Apalagi kalau ada orang suka. Coba, apa sih bedanya bangunan baru sama bangunan lama? Bedanya di nilai artsnya. Kalau bangunan baru itu semakin lama semakin jelek. Kalau barang lama semakin bagus. Contoh, joglo. Joglo itu tidak nalar. Kalau kita bangunan bagus seperti ini semakin lama semakin usang. Tapi kalau joglo coba Anda lihat, semakin lama harganya semakin mahal. Maka ketika kita beli jati umpamanya, joglo, langsung ditanya, ini joglonya tahun berapa? Oh, ini joglonya dulu tahun 1920. Itu akan semakin tua, akan semakin mahal. Karena memang kualitasnya semakin bagus. Coba kalau kita beli rumah di perumahan, nilai bangunannya semakin lama masih semakin murah. Tapi kalau joglo, akan semakin mahal. Maka kalau ibu-ibu pengen mahal gampang, jadilah barang langka. Kalau langka itu antik, kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak, yang ngurusi begenggek jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai? Kok kiai begenggek cangkeme iki lho. Kiai larang. Kok kiai begenggek? Kiai larang. Blakone dinyang mun mboten entuk. Lah ngapa? Napa blakone dinyang wong ora mbok wehke. Padahal termasuk antik ya mahal lho. Lah pesene sak ndase kok. Wi blakone kluthuk lah diuncamke ning kolam. Mas, yakin. Iwake mati kabeh. Aduh ampun ora karo-karuan. Jadi boleh kita ngambil keuntungan yang tinggi itu boleh. Tapi sekali lagi ya, kita ada aspek bisnis itu kan ada aspek etika. Bisnis itu juga butuh etika. Contoh kalau Anda jualan bahan pokok, mentang-mentang permintaan Idul Fitri itu permintaannya tinggi. Kemudian Anda jual mahal, padahal kemampuan masyarakat daya belinya kecil. Ini kan kasihan. Kita kan kasihan. Maka kemudian dibutuhkan kebijakan dari pemerintah. Jadi dalam bisnis itu kita butuh etika.
Contoh, tidak boleh dicederai dengan praktik-praktik yang curang. Seperti adanya sandiwara seolah-olah ada yang menawar ketika pembeli akan membeli atau menawar barang yang sama. Kalau istilah di era milenial modern sekarang apa? Saham gorengan. Ya. Saham gorengan. Seolah-olah membeli saham dibeli oleh seorang tokoh publik umpamanya. Supaya apa? Masyarakat, ini tokoh publik saja beli kok. Yeah. Berarti ini potensinya bagus nih. Maka saya ikut-ikutan beli. Maka harga sahamnya kemudian menjadi naik. Itu namanya pembohongan, ada kecurangan di dalamnya. Itu nggak boleh. Saya pernah beberapa waktu ditawari, Gus, seolah-olah Gus beli saham saya yuk. Nanti kalau untung baru tak kasih. Saya nggak perlu mengeluarkan uang, cukup menggunakan nama saya. Karena saya dianggap terkenal, dianggap viral, Gus beli. Nanti kalau kemudian dapat keuntungan kita bagi 2. Saya bilang tidak. Karena ini curang gitu loh. Sebenarnya nggak laku, kemudian digoreng-goreng, dimainkan oleh media, menjadi viral, harganya mahal. Dan ini banyak praktek-praktek seperti itu. Jadi ini ada kecurangan di dalamnya. Maka seperti sandiwara seolah-olah ada yang menawar ketika pembeli akan menawar barang yang sama. Maka otomatis agar si pembeli untuk mendapatkan barang yang ia inginkan harus membeli dengan harga yang lebih tinggi. Ayo tak tukune 1.000. Ora iso, mau dinyang nandar 2.000 ora tak kayak. Padahal nggak ada yang nawar. Begitu dibuktiin Nanda, kemudian bersekongkol dengan Nanda. Nanda aku nggak takoni barangku regane sakmene yo. Aku nawar sampe ra diwenehke, padahal itu tidak ada. Itu berarti ada praktek kecurangan. Maka kita boleh mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, tetapi ingat dalam bisnis juga ada etika. Nah, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Setelah ini ada pertanyaan, insya Allah tidak akan saya jawab. Disiapkan ya ibu-ibu pertanyaannya, tapi tahan. Setelah yang satu ini kita akan kembali hanya ada di Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, tambah barokah. Roma Herbal dengan 8 bahan herbal: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Kami lebih sering menemanimu dari balik layar. Kita memang tidak selalu bersinggungan. Namun, kami berharap kamu tetap bisa merasakan kehadiran kami. Menyatukan kembali yang jauh, menyalakan lagi kebahagiaan dan menghadirkan kebersamaan karena selalu bisa diandalkan. Meski tak selalu terlihat, semoga kamu bisa selalu merasakan kehangatannya. Baru Roma Herbal dengan 8 bahan herbal: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan, mengabdi di atas puing-puing tragedi, menerobos ketidakpercayaan untuk kemajuan yang berarti. Mereka menjangkau pelosok negeri, melawan segala keterbatasan, tangan mereka jadi tumpuan, merajut karya untuk berdaya bersama. Karena mereka sadar bahwa mereka berharga, mereka yang tak henti mengasah kreativitas, bersatu melahirkan inovasi, membangun rasa percaya akan masa depan. Di tengah tantangan, mereka suarakan harapan, membuka jalan kemudahan bagi generasi mendatang. Dalam semangat kebersamaan, mereka bergerak untuk perubahan. IndiHome, aktivitas tanpa batas. Baru Roma Herbal dengan 8 bahan herbal: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung.
Sejak ayah meninggal, saya putus kuliah dan harus jadi tulang punggung keluarga. Saya bersyukur di Ramadan ini masih bisa kumpul, ibu sehat dan adik-adik masih bisa sekolah. Makasih udah bisa lewatin hari-hari berat ini. Karena rasa syukur adalah energi. Pertamina, energizing you. Baru Proma Herbal dengan 8 bahan herbal. Jahe merah, kunyit, dan madu. Proma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Belum ya, sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur. Lama barokah. Sesuk gantian sing ra mlebu hose. Ya betul. Langsung diganti sing lemu sesuk. Kita akan menuju ke segmen aduh. Salah. Kena lombok iki malah kepedesan. Aduh. Nanya ya ibu-ibu ya. Mana ibu yang nanya? Mana? Nanya siapa yang nanya? Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifaatul Mahmudah dari Majelis Taklim Anisaul Jannah Candi Sidoarjo. Alhamdulillah. Bu Mahmudah beli gelangnya di mana? Cie, krenceng. Langsung ditutupi. Iya, gini gayane. Dimasukkan. Lagu mana? Ibu-ibu jamaah banyak yang pakai apa? Cetik. Wiritan itu. Tak kira ya dingenekne angger mirsani Gus Miftah ini. Tibane napa? Ya mek meneng mek dingenak ngene tok. Ora apa nek dingenak. Lah iki karepe apa? Masa sing mlebu swarga ya konane tok kuwi. Monggo. Yap. Yang akan dipertanyakan. Kok dipertanyakan tanya? Yang akan saya tanyakan. Gini Gus, bagaimana hukumnya ketika kita berdagang atau berjualan itu dengan harga yang berbeda? Karena sekarang kan lagi modern ya. Di status WA itu jualan baju. Kalau yang bertanya itu ibu-ibu yang kayaknya orang agak high gitu, harganya beda. Kalau yang beda. Nah itu kan padahal kan itu salah satunya antarodin. Otomatis kalau misalnya tahu yang ibu yang harga mahal itu ya gimana gitu kan. Itu bagaimana hukumnya. Jadi mempunyai dua harga yang berbeda dalam satu toko. Satu barang sama, barangnya sama tapi harganya berbeda. Mohon pencerahannya. Terima kasih banyak. Itu kalau dibilang halal ya halal saja. Saya beli mobil harganya 1 miliar. Kemudian si Kluthuk karena pinter nawar, dia beli mobil harganya 900 juta. Oh mana selisih 100 juta. Ya sah-sah saja kan. Cuman memang kurang etis. Tapi kalau dibilang ini boleh apa enggak, ya kan dia sudah antarodin dari awal. Ya kan? Apalagi barang-barang yang sifatnya seperti itu, ya boleh-boleh saja. Biasanya kalau ada yang kontan segini, kredit, tidak lagi. Loh itu beda kasus itu nanti akan masuk kan dikatakan begini, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu nanti pembahasannya akan panjang. Apakah kredit itu termasuk riba? Apakah bunga bank itu riba? Dan seterusnya. Itu akan panjang. Tapi kalau tadi yang ditanyakan, ketika kita beli di barang yang sama, di toko yang sama dengan harga yang berbeda. Boleh apa enggak Gus? Boleh-boleh saja selama tidak ada unsur kecurangan. Selama tidak ada unsur penipuan. Boleh-boleh saja. Cuman kita perlu melihat sisi etika. Kira-kira lah aku tak gane apa meneh sing tuku ketoke sak dulur sak kelompok pengajian mosok jilbab ning kono tak ada 5.000 sijine 10.000 ketoke ra pantes ah. Nah, itu namanya kembali kepada etika. Kalau sahnya sah-sah saja. Selama tidak curang. Atau kemudian ada praktek-praktek kecurangan sebenarnya barangnya elek
Kita api, kita tuh nggak boleh Bu kalau kita jualan kayak jilbab. Ini sebenarnya ada yang robek, ada yang jelek, kemudian kita tutup-tutupi supaya nggak melihat. Begitu kita beli sampai rumah loh, kok ternyata no sing suwe. Begitu dikomplain, ini kok suwe, lah mau neng toko utuh kok. Itu namanya penipuan. Atau paling banyak menipu itu apa, orang jualan buah itu loh. Apalagi parcel. Iya. Dari luar bentuknya bagus. Begitu dibuka, bosok. Ini banyak sekali praktek seperti itu. Atau kemudian perilaku kecil yang salah lah. Ibu umpamanya ibu Mahmudah ke toko buah, beli rambutan. Tanpa minta izin kepada yang penjual, ngicipi anggur. Kan orang nyambung gitu loh. Sing ditukur rambutan, sing dicipi anggur. Mosok rabine karo Nanda, sing dicipi sing lemu kan ya ora. Nanda, kamu akan saya nikahi. Tapi saya mau icip-icip yang lemu dulu. Monggo. Jadi secara hukum itu boleh, tetapi kurang etis. Silakan Bu. Sebelah kiri. Pergi Bu, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Us, mungkin sudah saya maafkan. Mungkin pertanyaan saya agak melenceng dari. Kamu siapa? Oke. Saya Bunda Wirna dari Anissa Uljana Sidoarjo. Warna apa sukanya? Semua. Kan namanya Bunda Warna tadi. Bunda Wirna. Ya, mohon maaf Bu, kebanyakan tahu sama cabai. Ya, biasanya di bulan Ramadan ini kan kita biasa buka puasa bersama Gus. Nah, saat buka puasa bersama biasanya di tempat di resto itu sholat juga kita susah, terus buka puasa juga susah, apalagi taraweh. Di mana itu maksudnya? Di resto biasanya, kan ada biasanya gitu. Nah, kita ada rencana untuk mengadakan buka puasa bersama. Tapi rencananya kita seperti buka puasa bersama syar'i. Jadi kita buka dengan sholat buka pertama dengan yang manis, terus kita sholat maghrib bersama, ramadhan, kemudian sholat isya, tarawih bersama, baru kita makan bersama. Nah, terus? Masalahnya akhirnya kita pilih di rumah kita, di rumah teman yang kebetulan agak luas. Nah, setelah kita melaksanakan makan itu kita kan sholat isya, tarawih bersama berjamaah. 100 meter dari rumah tempat teman kita itu ada masjid. Nah, tapi karena kita berpikir efisiensi, kita sholat di rumah yang kebetulan garasinya lebih luas itu. Nah, dibolehkan atau tidak saat kita sholat berjamaah itu 100 meter dari rumah kita yang imami itu teman kita sendiri yang sama-sama perempuan. Dibolehkan atau tidak? Kalau misalkan ternyata nggak boleh, berarti kita harus ke masjid nggih. Nah, masalahnya di antara kami ini ada yang kebetulan tempat yang akan kami tempati itu sholatnya agak lama. Jadi kan ada mungkin yang teman-teman yang jadi boleh atau tidak kita sholat berjamaah dengan imamnya perempuan. Jawabannya adalah sembulet pertanyaanmu. Wong tinggal tanya saja sholatnya di sini. Cerita dari restoran. Aduh, mumet dasku. Wirna. Niku ora jeneng critake ning restoran. Jadi pertanyaanmu ki kaya batikku. Kakean polah. Muter-muter itu loh. Oh sabar. Ora sabar tak antem sing lemu dier. Perempuan sholat di rumah itu lebih bagus. Kalau kemudian Anda buka puasa di rumah sahabat, kita sholat taraweh yang imami cewek di situ, ya boleh. Yang cewek ngimami cewek kan boleh, yang nggak boleh itu cewek ngimami cowok. Ya boleh saja ibu-ibu buka puasa bersama di rumahnya teman, Anda mau taraweh di situ boleh, apalagi perempuan. Wong nggak taraweh aja sah kok. Ya kan bener. 20 sah. 8 sah. Nggak taraweh sah. Emangnya wajib? Kan enggak. Di masjid boleh, di rumah boleh. Kanjeng Nabi nggak pernah sholat taraweh di masjid full 30 hari, nggak pernah. Maka kadang-kadang di rumah. Kenapa? Karena khawatir kalau di masjid terus dikira wajib. Padahal tarawih itu hukumnya sunnah. Tapi ingat, walaupun sunnah juga jangan disepelekan. Karena kalau ibarat orang mencari keuntungan, sholat fardumu itu adalah pokoknya.
modalnya, sementara sunnah itu adalah untungnya. Kalau kita dagang di dunia saja minta cari untung sebanyak-banyaknya, masa dengan Allah kita tidak mencari untung sebanyak-banyaknya. Jadi di rumah juga boleh. Ngomong oleh apa orang resto, neng omah, garasi, masjid, buka puasa. Niku pertanyaannya niku Gus, yang kedua kali itu berapa harga rumah yang untuk terawih niku? Itu sebetulnya. Akhirnya Bapak Ibu yang saya muliakan, ingat pengusaha muslim itu sederhana dalam hidup, rakus dalam amal, boros dalam sedekah. Mudah-mudahan itu kita semuanya, amin. Amin. Saya udah capek mendengar pertanyaan itu. Mari kita niat untuk puasa hari ini. Episode ini saya stres gara-gara Wirna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu soma khoti an adai fardi sahri Ramadana hadhi sanati imanan wahtisaban fardhol lillahi ta'ala. Terima kasih sekali lagi untuk ibu-ibu yang sudah hadir di studio. Ganti tepuk tangan. Terima kasih untuk pemirsa yang selalu stay tune. Thank you. Sekali lagi untuk Hotel Novotel Samator Surabaya Timur, 4-star hotel that makes every moment matter, dan juga Pertamina Energizing You. Insya Allah besok kita akan berjumpa di jam yang sama, di TV yang sama. Nggak boleh kedip, tetap di jam yang sama. Di mana lagi selain di Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dong.